Semuanya, perkenalkan nama saya Tansya dengan NIM 4101422224. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program linier, yaitu dengan masalah maksimum dan minimum, metode grafik dan garis lidik. Submateri yang akan kita bahas nantinya yaitu yang pertama, langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode grafik. Yang kedua, langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode selidik. Yang ketiga, contoh masalah maksimum dan minimum dengan penyelesaian menggunakan GeoGebra. Yang pertama, kita akan membahas langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode grafik. Yang pertama, merumuskan permasalahan real menjadi model matematika sesuai dengan syarat yang diperlukan. Yang kedua, kendala-kendala yang ada di gambar hingga dapat diperoleh daerah yang fleksibel yang titik sudutnya diketahui jelas. Yang ketiga, nilai fungsi sasaran dihitung setiap titik sudut daerah penyelesaian. Yang keempat, dipilih nilai sesuai dengan fungsi tujuan. Yang kelima, menyusun simpulan. Kita lanjut di submateri yang kedua, yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode selidik. Yaitu pertama, menggambarkan himpunan penyelesaian dari kendala yang diberikan pada sistem koordinat Kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian. Yang ketiga, tentukan persamaan garis selidik awal dari fungsi objektif. Yang keempat, tarik garis yang sejajar dengan permasalahan garis titik awal dan harus melalui titik-titik pojok. Yang kelima, masukkan nilai variabel ke dalam fungsi tujuan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal, yaitu contoh yang pertama, masalah maksimum. Nah, kita memiliki permasalahan yaitu seorang pengrajin kayu memiliki persediaan kayu jati 20 meter dan kayu mahoni 15 meter. Untuk membuat meja belajar model A diperlukan 2 meter kayu jati dan 1 meter kayu mahoni. Sedangkan untuk membuat meja belajar model B diperlukan 1 meter kayu jati dan 1 meter kayu mahoni. Pengrajin kayu tersebut tidak membuat meja belajar model A lebih dari 7 potong, dan meja belajar model B tidak lebih dari 12 potong. Jika harga jual meja belajar model A adalah 800.000 untuk setiap potong, sedangkan meja belajar model B adalah 500.000 untuk setiap potong. Berapa banyak masing-masing meja belajar yang harus dibuat agar penghasilannya maksimum? Selanjutnya, kita ke penyelesaian, yaitu penyelesaian pertama, kita menggunakan metode grafik. Yang pertama, kita menyusun model matematikanya. Misalkan, X adalah banyaknya meja belajar model A, Y adalah banyaknya meja belajar model B. Kita tentukan fungsi tujuannya terlebih dahulu, yaitu 800.000 X ditambah 500.000 Y. Selanjutnya, kita tentukan fungsi kendalanya, yaitu untuk persediaan kayu jati tidak melebihi 20 meter, maka 2X ditambah Y kurang dari 20. Untuk persediaan kayu mahoni tidak melebihi 15 meter, maka kita tulis X ditambah Y kurang dari 15. Selanjutnya, meja belajar model A dibuat tidak melebihi 7 potong, maka kita tulis X kurang dari 7. Selanjutnya, meja belajar model B tidak melebihi 12 potong, maka Y kurang dari 12. Untuk syarat non-negatifnya yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Selanjutnya, kita menggambarkan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian yang pertama, 2X ditambah Y sama dengan 20. Yang kita dapat dengan titik-titiknya yaitu titik 0,20 dan 10,0.
Penyelesaian persamaan kedua, X ditambah Y sama dengan 15, diperoleh titik 0,15 dan 15,0. Persamaan yang kedua, yang ketiga, X sama dengan 7, garis lurus vertikal, yang nantinya akan membentuk vertikal garisnya. Yang keempat, Y sama dengan 12, yang nantinya akan membentuk garis lurus horizontal. Selanjutnya, kita masuk di GeoGebra-nya. Kita menggunakan GeoGebra. Yang pertama, kita memasukkan fungsi-fungsi kendalanya, yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 20, dan X ditambah Y kurang dari sama dengan 15, dan X kurang dari sama dengan 7, dan Y kurang dari sama dengan 12. Dan kita juga memasukkan nilai non-negatifnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita masukkan kendala-kendala tersebut dibuat persamaan. Yang persamaan yang pertama kita tulis 2X ditambah Y sama dengan 20. X ditambah Y sama dengan 15. Ditambah X sama dengan 7. Y sama dengan 12. X sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya kita dapat dilihat bahwa DP-nya di bawah kanan, di sebelah kiri, yaitu di sini yang telah diblok ini. Nah, kita untuk mengetahui titik-titiknya, kita titik baru untuk mengetahui titiknya di titik sini, A, B, C, D, F. Nah, agar kita mengetahui titik-titiknya, kita coba pengaturan terlebih dahulu. Nah, kita labelnya diganti nama dan nilai, agar kita mengetahui nilai nanti yang akan dituju. Kita ubah semuanya terlebih dahulu. Kita ubah semuanya titik-titik ini menjadi nama dan nilai, agar nilainya terlihat. Selesai, berarti kita melihat bahwa hasilnya tuh A di titik 0,0, B di titik 7,0, dan C di titik 7,6, dan D di titik 5,10, dan E di titik 3,12, dan F di titik 0,12. Selanjutnya, melalui persamaan penggambaran GeoGebra tadi, GeoGebra telah diperoleh daerah penyelesaian diketahui titik-titik potongnya, yaitu ya A, B, C, D, E, F. Selanjutnya kita akan menghitung nilai fungsi maksimum. Fungsi maksimum kita hitung dulu di persamaan, yaitu di fungsi tujuannya
800.000 X ditambah 500.000 Y. Kita masukkan di titik A yaitu 0, titik B yaitu 5.600.000, di titik C 8.600.000, di titik D 9 juta, di titik E 8.400.000, di titik F 6 juta. Jadi, kita lihat keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 9 juta, yang berada di titik 5,10. Sehingga kesimpulannya, keuntungan yang didapat pengrajin kayu dibuat meja belajar model A sebanyak 5 potong dan meja belajar model B sebanyak 10 potong. Sehingga diperoleh maksimum yaitu 9 juta. Selanjutnya, kita masuk di penyelesaian metode garis litik. Langkah pertama dan keduanya sama seperti metode grafik, yaitu langkah pertama, menyusun model matematika. Yang kedua, menggambarkan daerah penyelesaian. Yang pertama, yang ketiga, menggambarkan garis titik. Karena fungsi objektifnya yaitu 800.000 X ditambah 500 Y ekivalen sama dengan ekivalen 8X ditambah 5Y. Maka persamaan garis titik awal adalah 800.000 X ditambah 500.000 Y sama dengan 4 juta. Ekivalen menjadi 8X ditambah 5Y sama dengan 40. Yang diperoleh titiknya yaitu 0,8 dan 5,0. Selanjutnya kita tuh masuk di GeoGebra tadi untuk mencari garis litiknya. Nah, metode garis litik ini langkah 1 dan langkah 2-nya kan sama. Untuk menggambarkan metode garis litik di GeoGebra ini, kita melanjutkan dari gambar metode garis. Nah, selanjutnya kita masukkan fungsi nilai objektifnya, yaitu 800.000 X ditambah 500.000 Y sama dengan K. Di mana nilai K ini kita buat dari rentang 0 sampai ke 10 juta. Selanjutnya kita ubah dulu garis litiknya agar lebih terlihat jelas. Nah, karena sudah terlihat jelas, maka kita bisa menggeser garis titik tersebut, nilai garis titik ini menggeser dengan nilai K, dengan titik K. Nah, titik ini yang pertama kita mungkin bisa tarik dari A sampai yaitu yang pertama adalah titik B, yaitu titiknya adalah 7,0 dengan nilai K 5.600.000. Yang kedua titik F yaitu dengan nilai 6 juta. Selanjutnya di titik E yaitu 8.400.000. Selanjutnya dinilai C dengan nilai K-nya 8.600.000. Yang terakhir adalah di titik D yaitu 9 juta. Yang titik D ini merupakan titik ekstrim karena titik terakhir yang dilewati oleh garis litik.
Nah, kita kan tadi sudah pengaplikasian di aplikasi GeoGebra yang mendapatkan titik-titik ini tersebut. Selanjutnya, kita melalui gambar GeoGebra tadi diperoleh titik ekstrim yang berada di titik 5,10. Yang berarti titik 5,10 nanti kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Yang fungsi tujuannya yaitu 800.000 X ditambah 500Y sama dengan 800.000 dikali 5 ditambah 500.000 dikali 10 sama dengan 9 juta. Jadi, keuntungan yang didapat, pengrajin kayu harus membuat meja belajar model A sebanyak 5 potong dan meja belajar model B sebanyak 10 potong, sehingga diperoleh nilai maksimum harga tadi yaitu 9 juta. Selanjutnya, kita masuk di contoh masalah minimum. Permasalahannya yaitu Bu Ina ingin mengirim 1.200 almari dan 400 meja belajar anak kepada pelanggannya. Beliau akan menyewa mobil pick-up dan truk untuk mengangkut barang tersebut. Sebuah mobil pick-up dapat mengangkut 40 almari dan 10 meja belajar. Sedangkan sebuah truk dapat mengangkut 30 almari dan 20 meja belajar. Biaya sewa sebuah mobil pick-up adalah 200.000 dan truk 300.000. Berapakah jumlah mobil pick-up dan truk yang harus disewa Bu Ina agar biaya pengirimannya paling murah? Selesaikan dengan metode grafik. Penyelesaian ini kita menggunakan metode grafik. Yang pertama, menyusun model matematika. Misalkan X adalah banyaknya model mobil pick-up yang disewa, Y adalah banyaknya truk yang disewa. Selanjutnya kita tentukan fungsi tujuannya yaitu 200.000 X ditambah 300.000 Y. Dengan fungsi kendalanya 40 X ditambah 30 Y lebih dari sama dengan 1.200. Ekivalen kita sederhanakan 4X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 1.200, yaitu kendala banyaknya almari yang dikirim. Kendala yang kedua, 10X ditambah 20Y lebih dari sama dengan 400. Kita sederhanakan menjadi X ditambah 2Y lebih dari 40, yaitu kendala banyaknya meja belajar yang dikirim. Syarat non-negatifnya yaitu X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Selanjutnya, kita menggambarkan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian yang pertama, 4X ditambah 3Y sama dengan 120, berarti memiliki titik, yaitu 0,40 dan 30,0. Persamaan yang kedua, X ditambah 2Y sama dengan 40, yaitu memperoleh titik 0,20 dan 40,0. Selanjutnya yang ketiga, kita menggambarkan GeoGebra-nya. Selanjutnya kita masuk di GeoGebra, kita akan menggambarkan GeoGebra-nya. Yaitu yang pertama kita masukkan kendala-kendala fungsinya. Yaitu kendala fungsinya yaitu 4X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 120. Dan X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 40. Dan masukkan fungsi non negatifnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan dalam model persamaan dari fungsi kendala tersebut. 4X ditambah 3Y sama dengan 120. Selanjutnya masukkan yang kedua ditambah
2Y sama dengan 40. Masukkan fungsi non-negatifnya ke bentuk persamaan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Maka kita bisa lihat bahwa DP-nya tuh berada di blok sebelah kanan. Selanjutnya kita terlebih dahulu masukkan titik-titiknya agar kita tahu ini memiliki diperoleh titik-titik yang mana. Titik A, ini titik B, ini titik C. Kita masukkan, kita edit terlebih dahulu agar dia terlihat nilainya. Pengaturan, kita tampilan label, kita ganti nama dan nilai. Yang kedua juga sama, yang B. Yang B juga sama, pengaturan, nama dan nilai. Yang C juga kita ubah nama dan nilai. Agar terlihat nilai-nilainya yaitu di titik A 0,40, titik B 24,8, dan C 40,0. Dan daerah ini dibatasi oleh titik A, B, dan C. Kita sudah melihat tadi menggunakan aplikasi GeoGebra yang menghasilkan GeoGebra ini. Dan selanjutnya kita menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaian, yaitu yang diperoleh titik pojoknya yaitu yang B, yang ini, yang tengah, 24,8. Dengan titik 24,8. Selanjutnya kita menentukan nilai minimumnya, yaitu titik A 0,40 sama dengan 12 juta, titik B adalah 7.200.000, titik C adalah 8 juta. Kesimpulannya, untuk mengirim barang dengan biaya minimum, Ibu Ina harus menyewa 24 mobil pick-up dan 8 truk adalah 7.200.000. Selanjutnya, kita menyelesaikan dengan metode garis litik. Nah, garis titik ini langkahnya sama, yaitu yang pertama menyusul langkah pertama dan keduanya itu sama, yaitu menyusun model matematika, dan yang kedua menggambarkan daerah penyelesaian. Nah, kita lanjut yang ketiga, menggambarkan garis litik. Kita tentukan fungsi objektifnya, yaitu 200.000 X ditambah 300.000 Y sama ekivalen menjadi 2X ditambah 3Y. Maka persamaan garis lidik awalnya adalah 200.000 X ditambah 300.000 Y sama dengan 60, ya. Ekivalen menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 600.000. Nah, titik yang diperoleh adalah 0,20 dan 30,0. Kita lanjut di GeoGebra-nya. Untuk menggambarkan model garis titik, kita lanjutkan dari gambar metode garis yang tadi. Selanjutnya, kita masukkan nilai objektifnya, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan K. Dengan dimana kita buat dari K-nya itu dari rentang min 5 sampai 100. Kita perlihatkan nilai K. Untuk garis titiknya kita warnai terlebih dahulu agar terlihat. Selanjutnya, adapun nantinya garis lidik ini dapat bergerak melalui titik pojok.
untuk menggeser garis lidik, kita dapat menggerakkan titik K-nya. Seperti ini. Nah, dapat diperoleh titik optimumnya di titik B, yaitu 24,8. Seperti yang terlihat tadi di GeoGebra, kita dapat nilai optimumnya di titik B 2,48. Nah, karena fungsi tujuan minimum, titik optimum jika semua HP dari kendala sistem pertidaksamaan linier dua variabel berada di atas atau sebelah kanan garis litik, dengan garis litik diperoleh titik optimum 24,8. Nah, kita masukkan titik 24,8 ke dalam fungsi tujuannya, yaitu Y, Z sama dengan 200.000 X ditambah 300.000 Y, sama dengan 200.000 dikali 24 ditambah 300.000 dikali 8, sama dengan 7.200.000. Kesimpulannya, untuk mengirim barang dengan biaya minimum, Bu Ina harus menyewa 24 mobil pick-up dan 8 truk senilai 7.200.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika masih ada kesalahan dalam pengucapan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.